Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali berkumpul di masjid yang mulia ini dalam kegiatan rutin kita ya, pengajian hari Ahad atau jihad ya. Dan subuh hari ini kita kembali melanjutkan kajian hadis-hadis arba'in ya. Insyaallah masuk di hadis yang ketujuh ya, di mana hadis arba'in ini berisi pemahaman dasar Islam atau bisa juga kaidah-kaidah ya, dasar ya untuk memahami Islam. Makanya Imam Nawawi memilih dari hadis-hadis itu mana yang sangat pokok yang harus dimiliki oleh setiap muslim agar dia paham terhadap agamanya. Nah, hadis ini berkenaan dengan nasihat. Ya, hadis yang ketujuh, ya Nabi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari. Dari Abi Ruqayyah. Ini nama kunyahnya ya. Ini disebutkan kepada anaknya. Bapaknya Ruqayyah ya. Biasanya kalau kunyah itu dinisbatkan ke anak laki-laki ya, tapi di sini ke anak perempuan ya, hal itu boleh-boleh saja ya, apalagi misalnya yang paling besarnya atau dia cuma punya anak perempuan, itu boleh ini dinisbatkan kepada anak perempuan. Nah, beliau namanya Tamim bin Aus Ad-Dari. Para ulama menjelaskan ya, misalnya di tangan saya ini kitab syarah dari hadis arba'in yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid ya, rahimahullah taala ya. Beliau menjelaskan bahwa tidak ada Tamim Ad-Dari ini memiliki hadis lain selain hadis ini. Jadi hanya meriwayatkan satu hadis ini. Ya, dan tentu hadis ini sahih ya, karena diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sudah diakui kesahihannya, yang tidak diragukan lagi ya, levelnya ya setelah Sahih Bukhari ya. Tamim Ad-Dari ini kan, kalau yang sudah pernah mengkaji hadis-hadis tentang tanda kiamat atau hari akhir zaman, itu akan tidak asing dengan nama Tamim Ad-Dari ya, karena dia dulunya kan orang Kristen ya, yang bersama rombongannya sebanyak 30 orang ya, kalau tidak salah, yang terdampar di sebuah pulau. Nah, ini hadis yang cukup penting yang menceritakan tentang Dajjal. Jadi kalau kita baca hadis-hadis tentang Dajjal itu ya, diriwayatkan tentang kisah ini ya. Tamim Ad-Dari dengan kelompoknya ya terdampar di sebuah pulau yang kemudian bertemu dengan binatang yang banyak bulunya ya, sampai nggak tahu mana kepala mana belakangnya karena bulu semua. Itu yang disebut dengan jassasa, binatang jassasa yang kemudian ditunjuki, dibawa oleh binatang itu masuk ke dalam. Nanti ditunjukkan di situ ada orang yang sedang dirantai, sedang dibelenggu, yang tinggi besar ya kan, bertanya tentang Nabi Muhammad, apakah sudah diutus, apa yang dilakukan oleh kaumnya ya, bertanya beberapa hal. Nah, kemudian ketika pulang kan kemudian dia penasaran dari pertanyaan orang itu, dan itu Dajjal kata Nabi itu ya kan, penasaran. Dan dia waktu itu masih Kristen ya, jadi ditanyakan tentang Muhammad, apakah sudah diutus atau belum. Nah, maka dia cari Muhammad, dan memang dia sudah mendengar gitu, mendengar.
Ya, dia cari, ketemu, akhirnya dia masuk Islam. Ya, jadi setelah diceritakan oleh Tamim Ad-Dari ini, kata Rasulullah, dia adalah Dajjal. Jadi Dajjal itu kan sudah ada ya di pulau, cuman kita tidak tahu pulau yang mana. Ya, tidak tahu pulau yang mana. Jadi sudah ada, diberikan umur yang panjang ya, sehingga nanti di akhir zaman akan keluar menjadi salah satu tanda besar hari kiamat. Ya, nah itu sedikit mengenal tentang Tamim Ad-Dari ya, Tamim bin Aus Ad-Dari. Ya, tentu di pembahasan lain ya masalah Dajjal itu. Kita sudah bahas juga di pertemuan sebelumnya ya, ketika membahas tentang tanda kiamat. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh beliau ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Hadis ini teramat sangat pendek ya, tetapi ya menghimpun banyak makna, mengandung kandungan yang sangat dalam ya, dimana hadis-hadis Rasul itu memang, apalagi kalau berisi tentang kaidah, pemahaman-pemahaman penting ya, biasanya pendek dan mudah untuk dihafal. Ya, ini yang disebut dengan jawami'ul kalim. Ya, kata Rasulullah, utitu jawami'ul kalim. Aku ini diberikan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu mampu untuk mengungkapkan kata-kata dengan ringkas, tapi memiliki kandungan makna yang luas, memiliki kandungan makna yang mendalam, sehingga dia mudah untuk dijadikan panduan ya di dalam kehidupan, di dalam menjalankan agama. Ya, di antaranya adalah hadis ini. Ya, agama itu adalah nasihat. Nah, apa itu nasihat? Nah, kita akan dalami mana nasihat. Kita akan tahunya nasihat itu ya menasihati, ngasih tahu ke orang ya, ngajari orang. Ya, itu betul adalah di antara makna nasihat. Tapi bagaimana sebenarnya pemahaman yang lengkap terhadap makna nasihat ini? Ya, nasihat itu ya didefinisikan oleh para ulama ya secara lengkap. Ya, tapi juga dengan bahasa yang ringkas, yang mudah. Ya, jadi nasihat itu adalah iradatul khair lil ghair. Ya, jadi definisi nasihat itu apa? Iradatul khair lil ghair. Jadi menginginkan kebaikan kepada yang lain. Ya, menginginkan kebaikan kepada yang lain, kepada pihak yang lain. Ya, artinya selalu bersikap positif kepada semua orang, kepada semua pihak. Ya, tidak ada pikiran negatif, tidak ada keinginan yang buruk, niat yang jahat kepada yang lain, kepada semua pihak. Ya, makanya kata nasihat ya atau an-nushu itu secara bahasa ya di sini dijelaskan ya oleh Ibnu Daqiqil dan juga oleh para ulama lain yang mensyarah ya tentang hadis ini. Makna nasihat itu fil lughah dalam bahasa adalah al-ikhlas. Ikhlas murni. Ya, kalau orang murni hatinya ya tidak ada anggapan negatif kepada orang lain, tidak ada niat buruk kepada yang lain, tulus ikhlas, murni, hatinya itu bersih. Nah, itu nasihat, makna nasihat itu. Ya, seperti dalam bahasa Arab dikatakan oleh orang Arab nasahtul asal. Dari kata nasoha, ya yansohu, nasahtul asal, ya idza safaituhu. Ya, jadi bermakna ya membersihkan, memurnikan al-asal. Asal itu madu. Ya, membersihkan madu. Jadi nasoha ya nasiha itu maknanya adalah membersihkan atau memurnikan. Gitu ya.
Nah, sehingga makanya kalau orang memberi nasihat itu kan ya lahir dari ketulusan hatinya, menginginkan kebaikan kan kepada orang itu, membimbing dia agar menjalani jalan yang terbaik, ya memilih langkah yang baik, memberikan nasihat. Ya, tapi dia maknanya umum, tidak hanya nasihat dengan kata-kata, dengan ungkapan saja. Jadi semua kebaikan yang kita inginkan kepada semua pihak itu disebut dengan nasihat. Ya, itu baik dengan ucapan, ya perkataan atau tindakan, ya dan yang lainnya. Nah makanya disebut bahwa agama Islam ini adalah nasihat. Maknanya adalah tegaknya agama Islam ini ya ditopang dengan adanya nasihat. Karena bisa terlaksananya ajaran-ajaran Islam ya dengan adanya nasihat tadi. Ya, selalu menginginkan kebaikan kepada semuanya. Nah ini kan masih global ya, ketika Rasul menyampaikan bahwa agama ini adalah nasihat, maksudnya adalah penyangganya ya, penyangga agama Islam ini adalah nasihat. Nah maka ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW untuk lebih memperjelas. Kulna, kami katakan, kata para sahabat, liman, ya kepada siapa? Nah di sini Rasulullah SAW menyebutkan ada 5 pihak. Ada 5 pihak yang kita betul-betul harus melaksanakan nasihat ini. Ya, yang pertama lillahi, ya untuk Allah atau kepada Allah. Ya, yang kedua wali kitabihi, kepada kitabnya. Yang ketiga wali rasulihi, dan kepada rasulnya. Yang keempat wali a'immatil muslimin, dan kepada para imam, para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, ya dan kepada rakyat mereka. Nah, di sini tentu ini membutuhkan perenungan, pemikiran. Kenapa Rasul menyebutkan 5 hal ini? Dan ini juga sudah dilakukan oleh para ulama. Jadi merenungkan apa ini? Kenapa menyebut 5 ini? Makanya ayat Quran, ayat hadis mendorong kita untuk berpikir, ya, menggugah, menantang orang-orang yang cerdas akalnya, karena bahasa-bahasa Quran dan bahasa-bahasa hadis itu mendorong orang untuk berpikir, sehingga dengan akal yang cerdas itu bisa menangkap maksud-maksud yang mendalam itu. Maka agama Islam ini butuh orang-orang cerdas. Jangan sampai orang-orang yang akalnya tidak cerdas malah belajar agama. Ya, atau jadi alternatif terakhir gitu, sisa. Ya, jadi ngejar ilmu-ilmu dunia dulu. Ya, masuk ke negeri, masuk kemana gitu ya, orang sekolah. Nanti kalau nggak lulus baru masuk pesantren, jadi buangan. Jadi alternatif terakhir, ya kan? Sehingga itu sangat bahaya ketika agama Islam, ilmu Islam ini dipelajari oleh orang-orang yang stoknya sisa tadi. Ya, mohon maaf ya, orang-orang yang akalnya tidak terlalu cerdas. Padahal Islam ini, ilmu Islam membutuhkan orang-orang yang cerdas. Sehingga akhirnya apa? Banyak orang bicara Islam tidak pakai ilmu. Orang-orang bodoh bicara Islam. Nah, itu merupakan tanda kiamat, kata Rasulullah, bahwa di akhir zaman ya orang yang jujur dianggap bohong, yang bohong dianggap jujur, yang amanah dianggap hianat, yang hianat dianggap amanah, dan wayantikur ruwaibito. Ya,
akan berbicara ruwaibido. Apa itu ruwaibido? Ruwaibido ar-rajulul tafi ya yatakallam fi amril amma. Orang bodoh berbicara urusan umum, urusan publik, apalagi menyangkut soal agama. Banyak bermunculan. Itu ya. Jadi mari kita gunakan akal kita, akal yang cerdas itu untuk memahami pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran dan juga hadis. Ya, ini butuh orang yang cerdas, sehingga kita menangkap pesan-pesan yang sangat luar biasa, keajaiban-keajaiban, mengandung banyak ilmu. Karena Quran Sunnah ini bukan hanya soal ilmu ritual agama, bahkan dia memberikan petunjuk dalam segala hal. Orang belajar ilmu ekonomi akan maju ilmu ekonominya kalau dia pahami petunjuk-petunjuk dari Al-Quran dan hadis. Karena banyak sekali Al-Quran dan hadis berbicara masalah ekonomi, berbicara masalah politik, berbicara semua hal ada. Kan Allah sudah tegaskan bahwa dalam ayat itu, wa anzalna ya Quran tibyanan likulli syai. Ya, kami menurunkan Al-Quran, ya kitab Al-Quran ini sebagai penjelas bagi semua hal. Ya, ma farratna fil kitabi min syai. Tidak ada yang diluputkan di dalam Al-Quran ini sesuatu pun, kecuali semua Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Makanya ilmu-ilmu duniawi yang dimiliki oleh manusia untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kehidupan, kalau dia jadikan Quran dan Sunnah jadi komandonya, jadikan pemimpinnya, akan lebih maju. Buktinya Nabi Sulaiman alaihissalam, dia menguasai dunia, punya kekuasaan besar, kekayaan yang sangat berlimpah. Ya, dia bisa mengalahkan raja-raja yang lain. Ratu Bilqis bisa dibuat menjadi seperti orang yang deso, yang menjadi orang yang katro ketika datang ke istananya Nabi Sulaiman. Ya kan? Ketika dia akan masuk ke istana itu, disingkaplah kainnya, roknya. Kenapa? Disangkanya air, disangkanya banjir, disingkapkan itu roknya. Wasaqat kasyafat an saqaiha. Kata Nabi Sulaiman, innahu sarhum mumarradun min qawari. Itu adalah istana yang terbuat ya dari kristal, jadi megah. Ya, Ratu Bilqis yang juga hebat, kekuasaannya di Sabah itu menjadi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa bisa unggul seperti itu? Karena Nabi Sulaiman ya menjadikan petunjuk Allah, wahyu dari Allah sebagai komandonya, sebagai pemimpinnya. Jadi kalau ingin maju kita ini, kembali kepada Islam. Jadikan Islam ini petunjuk untuk mengatasi permasalahan kehidupan. Itu nggak cukup dengan ilmunya manusia, dengan pemikiran manusia, bagaimana ahli ekonomi, bagaimana ahli ini, ahli itu, nggak cukup. Gali petunjuk dari Quran dan Sunnah. Karena ilmu-ilmu dunia itu hanya teknisnya saja, sedangkan teknisnya itu butuh komando, butuh petunjuk yang lebih tahu. Makanya para ahli apapun belajar dulu Quran dan Sunnah ini. Ya, itu sedikit cuplikannya berkenaan dengan kita bagaimana mentadaburi ya Quran dan hadis Nabi. Nah, bagaimana maksudnya nasihat kepada Allah? Ya, sedangkan Allah kan nggak butuh nasihat, Allah nggak butuh dinasihati. Ya. Nah, karena kan tadi makna nasihat itu
menginginkan kebaikan kepada pihak lain, kepada yang lain. Ya, artinya bagaimana kita bersikap baik, bersikap positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sikap itu tentu manfaatnya kembali ke orang itu, bukan kepada Allah, karena Allah tidak butuh. Jadi 3 pertama dari 5 hal ini, yaitu kepada Allah, kepada kitab, kepada Rasul, ya manfaatnya kembali kepada orangnya, kepada orang yang melakukan nasihat tadi, bukan kepada Allah, kitab dan Rasulnya. Nah, adapun yang 2 terakhir, yaitu pemimpin, ya kaum muslimin dan rakyatnya, itu manfaatnya kepada dua-duanya, baik yang melakukan nasihat atau memberi nasihat ataupun yang diberi nasihat. Nah, jadi kalau yang 3 pertama ini tidak butuh, gitu ya, silakan kembali kepada kitanya. Nah, bagaimana kita melakukan nasihat kepada Allah? Ya artinya adalah memenuhi hak masing-masing. Ya, karena bersikap baik, bersikap positif disesuaikan dengan pihak yang kita hadapi. Ya, kalau kepada Allah, ya artinya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat kepada Allah itu artinya adalah beriman kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan. Ya, mensifati dengan sifat yang sempurna, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Ya, baik dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam asma wa sifatnya. Ya, mentaati Allah, tidak durhaka, sehingga nasihat ini mencakup seluruh kebaikan. Makanya para ulama menjelaskan tidak ada kata yang sangat mencakup banyak hal, sangat mencakup bahkan kebaikan dunia dan akhirat, kecuali kata nasihat ini. Ya, jadi menasihat kepada Allah adalah semua hal, ya kewajiban kita kepada Allah, bersyukur, ikhlas untuk Allah dalam setiap urusan, berdoa dan sebagainya. Nah, itu makna dari nasihat kepada Allah atau untuk Allah. Itu ya. Nah, kemudian apa makna nasihat kepada kitabnya? Yaitu memenuhi hak dari kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kita harus bersikap seperti apa? Ya, di sini dijelaskan bahwa meyakini bahwa ini adalah kalamullah, firman Allah, bukan perkataan makhluk. Ya, dan tidak menyerupai ya sesuatu pun dari perkataan makhluk. Ya, memuliakannya, ya mengagungkannya, tilawah, membacanya dengan sebenar-benar bacaan, yasluna haqqa tilawati. Ya kan, membaguskan ya bacaannya, ya khusyuk ketika membacanya. Ya, juga mentadaburi isinya, memahami isi kandungannya dan mengamalkannya. Bahkan berjuang ya untuk menegakkan ajarannya. Itu semua hal-hal baik, hal-hal positif yang kita lakukan terhadap Al-Quran. Itu makna nasihat kepada kitabullah, ya khususnya Al-Quran. Gitu ya. Nah, kemudian nasihat kepada Rasul, maksudnya apa? Nah, nasihat kepada Rasul itu adalah ya membenarkan bahwa dia adalah Rasul yang diutus oleh Allah, beriman kepada semua yang dia bawa, bahwa itu semuanya benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, mentaati perintahnya, ya menjauhi larangannya, membelanya. Ya, baik ketika beliau hidup ataupun ketika sudah meninggal. Memusuhi orang yang beliau musuhi. Ya, dan mencintai yang dia cintai. Ya, dan seterusnya banyak sekali hak-hak Rasul ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi nasihat ini sangat umum sekali, sangat banyak sekali kebaikan yang bisa kita lakukan. Nah, makanya kita harus mengetahui apa
hak Allah atas kita, ya hak kitab Allah, ya, hak Rasul, gitu ya, sebagai seorang Muslim itu, ya karena masih banyak ya umat Islam yang masih belum melaksanakan atau memberikan haknya ya, secara tepat. Ya, dia diberikan kitab, ya panduan oleh Allah, ya tapi ditinggalkan, ya dijauhi, dibiarkan begitu saja. Ya tidak dibaca, ya kan? Tidak dipelajari, ya. Hanya punya Quran, mushaf Quran, tapi hanya dijadikan panjangan. Ya, hanya disimpan aja atau bahkan cuma ditempel-tempel doang buat ngusir setan. Ini kan berarti tidak menjalankan hak kepada Al-Quran. Ya, diambil, dibuka hanya ketika ada orang yang meninggal saja. Nah, ini kan di masyarakat kan umum begitu. Tidak dipelajari. Ya, hanya dijadikan barang keramat gitu. Ya. Gitu dipakai untuk ngusir ya setan jin di rumahnya. Nah itu kan berarti dia tidak tahu hak Quran atas dia itu apa yang harus dia lakukan. Masih banyak orang yang belum melakukan itu. Termasuk tadi yang pertama, kepada Allah, masih banyak orang yang melakukan kemusyrikan. Ya, terhadap Rasul juga sama. Ya karena musuh-musuh Islam itu kan tidak henti-hentinya ya untuk menjatuhkan kehormatan, kewibawaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita terbawa ya oleh propaganda mereka ya. Itu karena mereka sampai memasukkan ya ke dalam kurikulum sekolah ya, ketika anak-anak belajar mengenal tentang Rasul, tentang para sahabatnya, yaitu dengan penjelasan-penjelasan yang negatif, ya kan? Jelaskan dengan tuduhan-tuduhan ya yang menjatuhkan kehormatan Rasulullah SAW. Sangka Rasul itu pemuja seks gitu ya, waliyadzubillah. Dan juga menikahi anak kecil, misalnya menikahi Aisyah, itu kan agar membuat orang itu jadi berpandangan negatif. Nah, berpandangan negatif ini berarti dia tidak melakukan nasihat. Karena nasihat itu tadi berpandangan yang positif, apalagi ini kepada Rasul. Dan kita harus tahu itu jawaban-jawaban dari tuduhan mereka itu, supaya tidak membuat kita ragu, menggoyahkan iman kita. Jadi kenapa misalnya Rasul menikahi Aisyah yang masih anak-anak? Ya karena di zaman itu tuh nggak ada masalah. Orang-orang kafir Quraisy saja yang selalu mencari-cari kesalahan Rasul, tidak menjadikan hanya gara-gara itu lalu kemudian diserang Rasul, itu enggak ada orang-orang kafir Quraisy yang menyerang, membuat opini Rasul menikahi anak kecil. Karena di masyarakat saat itu enggak ada masalah, ya kan? Karena memang pernikahan itu sebenarnya bukan masalah usia, apalagi Aisyah itu walaupun usia kecil tadi kedewasaannya sudah matang, sangat cerdas. Dia bisa merekam apapun yang dikatakan Rasul, apa yang dilakukan Rasul, sehingga Aisyah itu kan menjadi sahabat, menjadi istri Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang tidak mungkin bisa diriwayatkan oleh para sahabatnya yang laki-laki, karena mereka posisinya di luar rumah. Ketika Rasul masuk ke rumah, mereka kan tidak ikut. Nah, yang tahu Rasul di dalam rumah, bahkan di dalam kamar, bahkan di dalam kamar mandi, hanya istri beliau. Itu diantaranya adalah Aisyah. Ya, nah ini kita harus betul-betul melakukan nasihat kepada Rasul itu tadi, bagaimana berpikiran positif, membela Rasulullah SAW dari tuduhan-tuduhan seperti itu
yang bisa saja syubhat atau kerancuan itu masuk di kepala anak-anak kita, anak-anak muda yang kritis. Ya, kita harus bisa menjawab itu semuanya. Ya kan? Termasuk juga kepada para sahabat, karena banyak sejarah Islam ini ditulis oleh orang-orang orientalis. Para musuh Islam itu juga nulis sejarah Islam sehingga menjadi rusak, menjadi kotor sejarah Islam itu. Bagaimana sejarah para sahabat, misalnya Utsman bin Affan dituduh nepotisme misalnya gitu ya. Peperangan antara Ali dan Muawiyah, ya dianggap berebut kekuasaan, ya kan? Nah itu tidak benar. Ya, jadi kita harus memberikan nasihat kepada mereka, artinya bersikap positif, jangan sampai ada pikiran-pikiran negatif. Nah ketika muncul hal seperti itu, kita harus bisa mencari jawaban yang benar dari itu semua dalam rangka untuk memperteguh keimanan kita. Nah itu kepada Rasul ya. Nah kemudian kepada para pemimpin kaum muslimin, bagaimana memberikan nasihat. Nasihatnya bukan hanya tadi ya ucapan atau teguran ya, atau arahan saja ya, tetapi lebih umum, bisa membantu mereka untuk melaksanakan kebenaran ya, mentaati mereka pada hal-hal yang ma'ruf, yang tidak mendurhakai Allah dan Rasulnya. Jadi kepada pemimpin itu ya kita harus taat, walaupun pemimpin itu ya adalah kezalimannya gitu ya. Tapi kalau dalam hal yang ma'ruf tetap harus dilaksanakan. Itu jangan sampai ini pemimpinnya memberlakukan hukum tagut gitu ya, yang bukan hukum Allah. Ya, ketika membuat aturan-aturan yang untuk kemaslahatan dalam kehidupan kita, ya tetap harus kita taati. Misalnya ada lampu merah kan, nggak mungkin karena ini pemimpinnya togut udah dihabrak aja gitu. Ya, jadi jangan karena misalnya melakukan kezaliman di satu sisi, ya pelanggaran terhadap hukum Allah, kemudian menolak semuanya, tidak. Ya, tetap hal-hal yang baik, yang ma'ruf kita laksanakan. Karena adanya pemimpin dibanding dengan tidak ada pemimpin, lebih baik ada pemimpin. Karena akan lebih kacau orang tanpa pemimpin ya, walaupun kita terus berusaha untuk memperbaiki kan pemimpin itu. Ya, terus menasehati dan memberikan nasihat kepada mereka. Ya, mengingatkan mereka dengan cara yang lembut, tadkirihim birifkin walutfin. Seperti misalnya Nabi Musa ketika diperintahkan untuk datang kepada Fir'aun kan waqula lahu qaulan layyina. Ya, berkata kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Ya, karena kan pemimpin itu, penguasa itu sedang berada dalam kekuasaannya, punya kekuatan, punya wewenang. Ketika orang menyampaikannya dengan keras, ya teriak-teriak, walaupun ya sebenarnya itu sebagai cara ya, kalau tidak mampu lagi dengan ucapan yang lembut, ya bisa dengan demo, dengan teriak-teriak. Ya, tapi secara prinsip dengan lemah lembut dulu, dengan cara yang baik dulu. Ya kan, agar mudah-mudahan hati mereka bisa lunak ya, bisa terbuka gitu ya. Nah itu adalah bagaimana nasihat kepada para pemimpin. Bahkan di sini jangan keluar ya atas mereka dengan pedang ya, artinya mengkudeta ya, melakukan kudeta ya, karena memang justru madaratnya lebih besar. Ya, jadi mengkudeta mau menjatuhkan ya dengan cara yang dengan cara perang, dengan memakai pedang, senjata. Karena menghadapi kemungkaran itu jangan dengan kemungkaran lagi, jangan dengan kemungkaran yang justru yang lebih besar, gitu kan. Nah itu ya kepada pemimpin. Kemudian kepada rakyatnya ya, ini banyak
Ya, bagaimana membimbing mereka untuk mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Ya, menutup aurat mereka, ya, mencegah kemadharatan. Ya, amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya, ini sangat banyak. Jadi kata nasihat itu tadi menghimpun banyak kebaikan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Menarik ini tema tentang agama itu nasihat. Jadi saat ini tentu kita pahami bersama ada satu fenomena di mana ada pernyataan bahwa setiap agama itu adalah baik. Setiap agama itu mengajarkan kepada kebaikan. Nah kemudian pernyataan itu bergeser kepada maka kita harus bertoleransi, baik dalam bermuamalah maupun dalam penyelenggaraan ibadah. Kemudian itu bergeser lagi Pak Ustaz pada sehingga kajian-kajian atau penyampaian dakwah kita harus memilih. Ada pengajian atau kajian yang mengedepankan Quran Sunnah, tapi ini dianggap terlalu keras. Padahal keras dan tegas itu berbeda. Kemudian bergeser lagi, sehingga pengambilan keputusan oleh para pemimpin ini banyak mengedepankan akhirnya kepada toleransi agar tidak terpecah itu. Jadi sehingga posisi Quran Sunnah itu menjadi ke nomor yang kesekian. Nah, menanggapi fenomena seperti ini, Pak Ustaz, itu bagaimana ya, Pak Ustaz? Terima kasih. Ya, baik dijawab dulu ya. Tentu ini mengandung pemahaman yang keliru ya ketika mengatakan semua agama. Jadi mengatakan semua agama mengajarkan kebaikan atau dalam makna semua agama benar, ya kan? Ini adalah pluralisme, ya, ajaran pluralisme yang menganggap semua agama itu benar. Karena kalau menganggap semua agama itu benar itu tidak masuk logika. Ya, ada mengandung kontradiksi yang sangat besar. Bagaimana mungkin seseorang mengatakan Tuhan itu satu, esa, Allah itu satu, ya Tuhan itu satu. Tapi pada saat yang sama mengatakan Tuhan itu banyak, lebih dari satu. Kan itu kontradiksi. Tidak mungkin dua-duanya benar. Kalau mengatakan semua agama benar, ya kan, misalnya Islam benar, Kristen itu kan bertentangan. Karena kebenaran itu nggak mungkin hal-hal yang bertentangan semua dianggap benar. Pasti salah satunya. Itu nggak masuk logika. Ya, jadi kontradiksi terbesar itu pluralisme itu di zaman ini, gitu ya, zaman akhir ini. Makanya dari dulu ya bebas saja, biarkan saja orang Islam meyakini agamanya yang paling benar, bukan yang paling benar, yang benar, satu-satunya yang benar, bukan yang paling benar. Kalau paling benar berarti ada yang benar. Satu-satunya yang benar itu silakan, hak setiap orang, termasuk juga orang Kristen meyakini agama dia yang benar satu-satunya. Semua agama-agama itu mereka meyakini agama mereka sendiri yang benar, dan itu hak dan itu dijamin keyakinan setiap orang. Kalau orang dipaksa harus mengakui semuanya. Jadi pluralisme ini kan musuh bagi semua agama akhirnya. Iya kan? Gitu. Jangan merasa paling benar sendiri. Ya kata mereka itu. Gitu ya. Justru mereka pluralisme itu juga sama, merasa benar sendiri dengan pemahaman dia. Dengan pluralismenya. Dia juga sama itu, merasa benar sendiri dengan pemahaman dia. Jadi ini rusak ya pemahaman tentang masalah pluralisme ini, gitu ya.
Jadi biarkan setiap agama meyakini kebenaran agamanya masing-masing, karena itu hak. Jangan dipaksa orang jangan meyakini agamanya yang paling benar, jangan. Gitu ya. Jadi itu melawan hak setiap orang untuk berkeyakinan, ya kan? Itu. Nah, adapun masalah toleransi, ya tentu ada batasnya. Ya, karena Islam ini kan jelas agama yang sangat menghargai, yang sangat toleran, gitu. Nggak usah kemudian diajarkan. Ya, itu Rasul SAW sendiri sudah mencontohkan bagaimana di Madinah itu hidup damai kan antara orang Islam dengan non Muslim, gitu. Tapi ada batas-batasnya. Kalau masalah akidah, kalau masalah ibadah itu nggak boleh dicampur-campur. Ya, Rasul kan ketika diajak untuk udahlah sama-sama aja menyembah Allah dengan menyembah berhala kan, Rasul menolak, turun surat Al-Kafirun. Gitu. Jadi Islam dengan kebenarannya yang dibawa itu tidak pernah bertentangan dengan hak-hak kemanusiaan. Islam itu sendiri sudah berisi hak-hak manusia. Ya, ketika Islam ditegakkan di suatu daerah, di suatu negara, tidak akan menjadi ancaman bagi non-muslim. Mereka akan dibiarkan, mereka diberi hak untuk ibadah mereka. Ya kan? Akan dibiarkan mereka itu dalam Islam. Ya, dalam ajaran Islam. Jadi ajaran Islam itu sendiri gitu ya. Jadi itu ya. Jadi sebetulnya tadi itu adalah jargon-jargon yang digunakan oleh orang-orang pluralis ya, orang-orang sekuler liberal ya, untuk agar kebablasan dalam toleransi itu dalam prakteknya. Makanya doa bersama ya, berbagai penganut agama ya, terus melakukan perayaan bersama itu kan sebenarnya nggak benar, udah kebablasan. Toleransi itu bukan dengan cara seperti itu ya, bukan dengan cara seperti itu ya, mungkin itu ya. Silakan, bisa ada. Mungkin sedikit mungkin Pak. Kalau kaitan dengan pada akhirnya kita harus memilih antara kajian yang dianggap keras gitu. Padahal sebetulnya kita menyampaikan apa yang ada pada Quran dan Sunnah. Betul. Nah itu kan keras itu ini apa namanya, tergantung siapa orang yang mendefinisikan keras itu apa. Itu akal-akalan para musuh Islam aja sebenarnya. Makanya dalam masalah terorisme, radikalisme ya kan, ya coba apa definisinya apa? Ya, pada akhirnya kan itu adalah alat untuk menyerang Islam. Jadi diberikan kriterianya, misalnya ingin menegakkan khilafah, gitu, ingin menegakkan syariat dan sebagainya. Itu dianggap radikal oleh mereka. Ya berarti kan itu hanya akal-akalan mereka saja. Ya hanya akal-akalan mereka saja. Jadi apa namanya? Ya kita ya tetap harus berpegang kepada agama kita walaupun dianggap keras oleh orang lain, dan itu hanya anggapan saja, dan pada kenyataan pada faktanya tidak sesuai ya, bertolak belakang. Jadi mereka bicara tanpa hanya tuduhan-tuduhan saja. Ya, dan secara faktanya di dalam agama Islam ini ya tidak ada kekerasan. Ya, yang ada mereka berkomitmen dengan ajarannya. Ketika orang melaksanakan ajaran, komitmen, tidak akan berdampak buruk kepada lain. Justru dampaknya memberi rahmat bagi yang lain. Gitu ya, seperti itu. Ya, saya ini terkait dengan kisah Nabi Musa yang keulang lagi nanti, saya butuh konfirmasinya apakah karena yang menyampaikan ini, kenapa Nabi Musa diperintahkan Allah berkata
berkata kepada Fir'aun itu dengan qaulan lainan, katanya karena Fir'aun ini pernah menjadi mengurus Musa sejak kecil sampai dewasa. Apakah betul seperti itu? Apakah qaulan lainan ini kepada semua pihak nanti kita praktekkan? Terus yang kedua, ketika Nabi Musa diperintahkan menghadap Fir'aun, itu Nabi Musa meminta agar Harun menyertai karena dia lebih fasih katanya. Terus ketidakfasihan Musa itu terjadi katanya dalam berbicara ketika bayi pernah makan bara api itu. Ya. Bagaimana sih? Ya, betul. Ya, jadi itu kan petunjuknya umum ya, tidak khusus pada kondisi tertentu. Bahkan kalau kita baca Quran, kisah paling banyak, kisah Nabi paling banyak itu kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, menghadapi Fir'aun. Ini menjadi petunjuk yang jelas bagi umat Islam sampai akhir zaman, dan ini adalah isyarat bagi kaum muslimin bahwa kaum muslimin itu akan menghadapi banyak pemimpin zalim. Nah, ini sudah terbukti. Bagaimana menyikapinya? Ya seperti Nabi Musa menyikapi Fir'aun. Ini adalah petunjuk dari Allah. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu adalah contoh teladan yang kita bisa laksanakan. Ketika disuruh untuk berbicara dengan lemah lembut tadi, ya maka lakukan itu untuk merubah pemimpin, untuk menasehati tadi pemimpin itu, ya kan? Itu Jadi tidak terkhusus dalam kondisi tertentu bahwa dulu Nabi Musa diurus ketika kecil, tidak. Tapi dia berlaku umum. Makanya kan sebaik-baik jihad itu mengatakan perkataan yang hak di hadapan pemimpin yang zalim, ya kan? Menyampaikan perkataan yang hak. Itu artinya dengan lemah lembut itu kan tidak dengan ada kekerasan. Sampaikan dengan cara yang baik dulu gitu. Dengan cara yang konstitusional ya kalau di kita. Dengan cara yang legal. Ya kita tempuh itu. Ya dengan cara yang baik, tidak dengan kekerasan terlebih dahulu ya, kecuali kalau kemudian rakyatnya penguasanya itu yang menyerang dan sebagainya. Nah di situ kemudian bisa terjadi jihad. Kita jangan memulai gitu kan dengan cara kekerasan. Ya karena tadi nasihat itu pada akhirnya menginginkan semua halnya menginginkan kebaikan pada semua hal. Bukan karena benci gitu ya, bukan. Tapi karena memang kita menginginkan kondisi yang baik gitu untuk negara ini gitu. Ya. Seperti itu bisa dipelajari lagi bagaimana Nabi Musa menghadapi Fir'aun, itu menjadi petunjuk yang besar dalam menghadapi para pemimpin yang zalim di setiap zaman. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.